Baik, kesempatan kali ini kita akan belajar bersama untuk membaca surat Al-Kafirun. Nah, untuk mengawali seperti biasanya nanti saya contohkan kemudian ditirukan bersama-sama. Kita pakai nada ros ya. Rendah, kemudian tinggi, rendah, tinggi, rendah, tinggi begitu ya. Baik, coba kita awali dengan ta'awudz terlebih dahulu ditirukan bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, powernya agak diangkat suaranya ya. Nah, karena kalau kita baca dengan suara los itu mempermudah kita untuk mengucapkan huruf dengan jelas ya. Baik, ayat pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Baik, coba perhatikan di ayat pertama. Kita coba bahas kesalahan-kesalahan yang terjadi pada bacaan surat Al-Kafirun ya. Pada umumnya ketika menghafal surat Al-Kafirun, yang ditakutkan itu biasanya apa, Bu? Muter-muter ya. Baca ayatnya balik lagi ya. Karena dalam surat ini ada dua ayat yang sama ya. Dan ayatnya memang mirip-mirip. Nah, cara mudahnya untuk mengingat supaya tidak kita mengulang-ulang ayat itu ya. Itu adalah pola ayatnya kita lihat. Kalau ayat yang pertama dan kedua biasanya tidak terbalik, betul? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Biasanya tidak terbalik itu. Nah, masuk ke ayat 3 dan 4 dan 5 biasanya. Ayat ke-6 tidak akan terbalik itu karena tinggal lakum dinukum waliyadin. Kadang belum waktunya sudah dibaca tuh. Betul ya. Ujuk-ujuk lakum dinukum waliyadin itu ya. Tapi kadang muter-muter dulu baru terakhir pas bingung lakum dinukum waliyadin. Nah, berarti yang perlu diingat adalah ayat ketiga, 4 dan 5. Nah, 3, 4 dan 5. Perhatikan, ayat ketiga dan 5 itu ayatnya sama ya. 3 dan 5 itu ayatnya sama ya. Wala antum kan sama ya. Wala antum, bawahnya juga wala antum. Kalau wala antum
itu diakhiri mantul a'bud. Nah, wala antum abiduna ma a'bud. Jadi itu ayatnya sama, ayat ketiga dan kelima. Tapi kalau wala ana diakhiri dengan mingkem, ma'abattum. Nah, jadi yang ayat keempat wala ana. Ini yang perlu diingat ya Bu ya. 3, 4 dan 5. 3 dan 5 itu ayatnya sama. Ya, mengulang saja ya. Oke, itu cara mengingat supaya tidak bulat, ayatnya tidak tertukar ya. 1 dan 2, ayat 1 dan 2 itu tidak tertukar ya. Ke-6 juga tidak tertukar ya. Yang perlu diingat 3, 4 dan 5. 3 dan 4 itu ayatnya sama ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Itu ayatnya sama. Baik, kemudian perhatikan di ayat yang pertama, qul ya harus kita baca dengan suara tebal. Qul, bukan kul. Ya, di video sebelumnya sudah saya bahas itu ya. Surat Trikul ya. Qul. Ya, qul. Karena makhrajnya qaf itu ada di pangkal apa Bu? Pangkal lidah. Lidah paling sono ya Bu ya, paling jauh. Lidah paling jauh dengan langit-langit. Qul. Kemudian pangkal lidahnya itu naik. Qul, tebal. Tidak boleh kul. Kalau keliru dengan kaf maka artinya berbeda. Qul ya ayyu, perhatikan ini biasanya salah. Ayyu kurang ditekan. Ya. Kaidahnya seperti kita baca Allah, balla, jalla, ayyu, ditekan ya Bu ya. Harus ada tekanannya. Ayyu, tidak boleh dibaca ayyuhal. Nah, kalau dibaca qul ya ayyuhal kafirun, itu kurang apa? Tekanan ya, tukang harus ditekan ayyu. Gitu ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Ra-nya tafkhim, run. Kafirun. Kemudian di ayat kedua, la a'budu. Nah, biasanya kurang ditekan ainnya. Makhrajnya ain itu di mana? Ada yang tahu? Di mana kok gini-gini? Yang suruh megang tenggorokan siapa? Di mana? Di tenggorokan bagian tengah. Itu tenggorokan bagian tengah. La a'budu. Nah, biasanya ketukar. La a'budu, ketukar ya. Kalau a itu di sini Bu, tenggorokan paling bawah. A. La a, tenggorokan paling bawah. La a. Kemudian ainnya ditekan tengah tenggorokan. La a. Jadi tekan tengah tenggorokan. La a'budu ma ta'budun. Ta'budun. Nah, biasanya ada yang baca ta'budun. Taknya sudah kecampur dengan ain ya. Itu ya. Harusnya ta biasa. Ta'budun. Ya. La a'budu ma ta'budun. Ayat ketiga, wala antum. Perhatikan cara dengungnya. Nun sukun bertemu tak, suaranya ditahan, kemudian persiapan mengucapkan huruf ta. Ujung lidahnya disentuhkan pangkal gigi seri atas. Pangkal gigi seri atas mana Bu? Antara gusi dan gigi itu loh ya. Sehingga tidak boleh melet. Salah ya. Harus disentuhkan ke pangkal gigi seri atas. Antum, seperti huruf N. Antum, tidak kelihatan lidahnya ya.
wala antum. Kalau dulu waktu kecil saya bacanya antum, karena guru saya ngajarinya pokoknya kalau bacaan ikhfa semuanya gitu ya. Sama enggak? Sama berarti ya. Nah, padahal cara bacanya ikhfa itu artinya samar. Bagaimana cara menyamarkan? Yaitu dengan persiapan mengucapkan huruf di depannya. Antum. Dan semua huruf berbeda itu. Kan ada 15 hurufnya ya. Ada yang sudah hafal? Ta, tha, jim, dal, dal, zai, sin, shin, shad, dad, dad, ta, da, fa, qaf, kaf. Ada yang hafal? Enggak ada. Ya. Jadi persiapan mengucapkan huruf berikutnya intinya. Misalnya sin, misi, misi. Nah, tak begitu antum, beda ya. Antum abiduna ma a'bud. Ini juga seperti tadi tidak boleh tertukar. A'bud wala ana abidum ma abadtum. Ada pertanyaan, Ustaz, ananya kok dibaca pendek? Kaidahnya semua tulisan ana nanya dibaca pendek. Jika terpaksa waqaf tetap dibaca panjang satu alif kalau terpaksa waqaf. Tapi kalau tidak terpaksa waqaf, semua tulisan ana nanya dibaca pendek. Nah, wala ana abidum ma'abadtum. Jadi kita tahan dengungnya 2 atau 3 ketukan ya. Abidum ma, ketukannya tergantung ya. Kalau ngetuknya di tengah-tengah dengung berarti abidum abidum ma, atau abidum ma berarti 3 ya. Abadtum ayat kelima sama tadi, wala antum persiapan mengucapkan huruf ta. Antum abiduna ma a'bud. Jadi dikolkolahkan yang kuat. Namanya bacaan apa? Kolkolah sugro apa kubro? Sugro. Kubro, kubro gitu ya. Kubro. Nah, wong Jawa kubro ya. Kubro ya. Kubro ya. Qalqalah kubro ya. Qalqalah, huruf qalqalah yang huruf qalqalah yang matinya atau sukunnya mendatang karena dibaca waqaf. Ya, matinya mendatang karena dibaca waqaf. Kan sebenarnya hidup itu ya. Kemudian datanglah kematian. Datanglah aslinya hidup dia. Tapi kemudian datang kematian karena dibaca waqaf. Itu disebut qalqalah kubra. Kalau sughra ya, sukunnya asli, sukun ya. Huruf qalqalah yang sukunya asli. Ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin. Ini biasanya kesalahannya di wal yadin, salah ini. Yang betul waliya. Nah, waliya gitu. Lakum dinukum waliyadin. Nah, jadi cara baca perhatikan. Misalnya lakum di tidak boleh dibaca lakum dinukum waliyadin. Ini salah cara bacanya. Kenapa? Karena mengulangi sifat tawasudnya mim. Lentur, harus dibaca lentur ya. Lakum di, bukan lakum di. Jelas kira-kira? Nah, bisa bedakan ya? Halo? Kepada pendiam. Lakum dinukum wa kum wa, bukan kum wa. Nah, jadi dilenturkan kayak slam gitu ya, kayak maknyut gitu ya. Lakum dinukum waliyadin, waliya
waliyadin, bukan wal yatin. Kalau dibaca wal yatin salah ya. Waliya ya. Waliyatin, waliyatin gitu. Lakum dinukum waliyadin. Oke. Jelas ya? Nah, habis ini silakan diulang-ulang terus ya. Dibaca, diulang-ulang. Mungkin nanti bisa sambil dengarkan rekaman. Kalau yang mau latihan di rumah bisa diulang-ulang terus, dibaca bersama-sama ya. Baik, kita baca sama-sama dari basmalah sampai ayat ke-6. Suaranya yang keras. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya, baik, saya kira cukup sampai di sini dulu. Silahkan nanti diputar berulang-ulang, insyaallah bacaan kita jadi lebih baik.